warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang create, review, dan edit files. Nah, di sini ada outline. Ini adalah outline yang akan saya bahas, yaitu yang pertama stdin, stdout, dan stdr. Pengenalan theme, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more dan less, perintah hide dan type. Di sini kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang stdin, stdout, dan stdr. Nah, apa itu stdin, stdout, stdr? Jadi gambarnya seperti ini. Stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita input akan atau yang kita masukkan ke dalam Linux, kita jadi seperti kita masukkan perintah ls, cd, atau lv, atau rm seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu komen-komen basic, yaitu termasuknya input. Nah, terdapat juga stdout. Stdout dan juga stdr, jadi ketika kita masukkan input ataupun komen, dia pasti menampilkan stdout dan juga stdr. Pasti keduanya bakal ada. Jadi stdout itu merupakan singkatan dari standar output, itu merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita memasukkan perintah, maka dia akan sebagai contoh kita mengetikkan perintah ls, maka akan diproses. Maka yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Nah, kalau stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls pada file misalnya, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr, standar error. Kita langsung praktek saja. Di sini kita buka Debian-nya. Seperti biasa, kita ke terminal. Ini kita ls. Nah, setelah kita ls, dan contoh ketika saya membuat file yaitu touch.txt. Enter. Dan saya ingin cd touch.txt, maka dia akan menampilkan error karena task bukanlah directory ini, merupakan inputnya, dan ini merupakan out errornya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan input atau output yang langsung ditampilkan, ini merupakan hal yang biasa. Di sini kita belajar tentang caranya memasukkan input, maka outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi contohnya seperti ini. Maka dia akan langsung menampilkan outputnya. Saya bisa membuat output ini menjadi di dalam file. Jadi contohnya seperti ini, yaitu ls tanda lebih show.txt. Enter. Di sini kita coba ls. Nah, di sini ada show.txt. Nah, sekarang kita lihat, karena saya tadi memberikan input ls, yang mana dia pastinya akan memperlihatkan isi dari directory home ini. Namun output dari directory home ini, output yang memberikan tampilan seperti ini, akan ditambah di show.txt. Sekarang kita bisa dilihat di get show.txt. Nah, get ini merupakan perintah untuk melihat dari isi file. Nah, di sini terdapat output. Contoh di sini, saya akan membuat directory dari tadi. Saya akan meng-ls outputnya disimpan di show.txt. Nah, ini yang saya ls tadi, saya coba mkdir test12. Enter.
seperti ini. Lalu saya membuat file di dalamnya dengan perintah touch test isi test .txt. Kita enter. Nah, ketika saya ls tes 12, maka dia akan memunculkan file isi test yang mana baru saya buat. Saya bisa membuat output tersebut muncul, namun saya akan simpannya itu pada file. Saya akan ls test nlb show.txt. Enter. Ketika saya ls test plus, maka dia akan memunculkan file isi tes yang mana baru saya show.txt. Lalu saya enter, kemudian di sini kita harus enter, kemudian kita get show.txt. Oke, outputnya tersimpan dari show.txt. Nah, ketika output sebelumnya hilang, output dan tertimpa isi tes 12 ini karena kita menggunakan satu tanda lebih dari, jadi agar outputnya yang sebelumnya tuh gak hilang dan lebih darinya hilang dan tertimpa output yang baru ini, kita bisa menggunakan tanda lebihnya, itu lebih 2. Nah, di sini kita ls tanda lebih, kemudian show.txt. Enter. Lalu kita get show.txt. Maka yang isinya tes yang akan hilang. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan tanda lebih darinya menjadi 2, yaitu ls tes 12 show.txt. Enter. Di sini kita get show.txt. Nah, maka yang output sebelumnya tidak akan hilang dan output yang kita tadi baru bikin itu juga tidak hilang. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengenalan Vim. Merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi sebelumnya, teman-teman baru membuat file berbasis text atau .txt dengan perintah touch dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam shell-nya. Di sini saya akan coba ketikkan v, kita tab. Nah, dia memunculkan views, viewers, dan Vim ini. Jadi ini
pada video selanjutnya. Dengan perintah touch dan kita .txt. Dari defaultnya film itu memang view viewers dan film.tiny. Jadi ini terdapat view viewers dan film.tiny .tiny. Karena pada defaultnya film itu memang tidak ada pada Linux kita, lalu terdapat V ini sama saja seperti film, cuman merupakan modal pembaruannya dari V. Jadi bisa dibilang V itu merupakan modal jadulnya dan film adalah modal ataupun file yang paling baru. Di sini kita bisa install terlebih dahulu filmnya. Untuk mengedit file teksnya pada home directory ini kita di sini kita tes, contohnya seperti tes.txt, yaitu dengan install enter. Salah. Di sini masih dinilai kenapa? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode besar atau mode dengan tanda dolar. Bagaimana cara menginstalnya? Kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam kita seperti ini, lalu saya masukkan di lalu ke home directory-nya saya akan coba untuk install, yaitu Nah, oke, kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan untuk penginstalan timnya. Jadi kita yes. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke ini. Kita kan ini belum aktif. Kita masukkan nah, ini sudah, kemudian kita enter saja. Ini sedang penginstalannya. Sini kita set saja. Lalu kita itu edit file dengan vim. Nah, di sini kita start. Di sini saya akan mengkonfigurasi web order yang mana sebelumnya kita sempat menginstal Vim pada Debian server. Kita
Dan saya akan menjelaskan apa itu converse berupdate yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan instalasi Vim dan mematikan atau men-shut down Debian server teman-teman, maka kita di rooming lagi kita akan menampilkan tampilan yang di sini kita tekan dulu. Nah, tampilan seperti ini jadi seolah-olah meminta penginstalan ulang. Dikarenakan kita sebenarnya memilih DVD atau Vim off. Ini kita ke setting, kemudian kita ke sistem. Nah, untuk si hard disk ini kita tekan lalu pindahkan ke yang paling atas. Nah, ini kita oke. Kemudian kita start. Nah, ini sudah bisa kembali. Kita coba masuk. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan Nano. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan Vim. Nah, kita ke terminal. Nah, kemudian kita ls. Nah, di sini terdapat file test.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan Vim-nya. Di sini saya coba melihat dari isi cat test.txt. Lalu apakah ada sesuatu kata ataupun huruf di sini masih kosong. Nah, kita akan coba di test.txt, yaitu vim test.txt. Lalu saya enter. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa mengetik atau menambahkan huruf ataupun angka. Untuk bisa mengetik ataupun menambahkan angka pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan tombol I. Nah, kita coba ketikkan halo 1, kemudian kita enter, kemudian halo 2, kemudian kita masuk ke Nah, untuk kalau dari mode insert caranya bagaimana, itu bisa kita tekan tombol SC, kemudian kita ketikkan titik 2 W yang artinya adalah wait atau save. Biasanya orang mengkonfigurasinya dengan key. Lalu saya enter. Nah, saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada cat test.txt. Enter. Nah, gimana caranya teman-teman tidak ingin men-save-nya tapi hanya ingin keluar? Kita coba vim test.txt, kemudian kita
Kemudian kita tuliskan halo 4. Sini kita ESC kemudian kita titik 2 dan kita Q tambah I, lalu kita enter. Ini bisa. Nah, kemudian kita get start.txt. Nah, untuk hal 4-nya tidak tersave. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan menu. Melihat isi dari file yang bernama boot, yang dimana file tersebut berada di path dan berada di directory log. Sini kita get var log saya enter. Nah, di sini permission denied-nya atau tidak disimpan karena saya masih menggunakan user yang mana aksesnya tidak bebas. Kita harus masuk ke dalam root dulu. Kemudian cd root. Dan saya buka file yang ingin saya lihat, yaitu get var log boot log. Seperti ini. Nah, jika menggunakan get, dia menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir. Nah, dia menampilkan keseluruhannya secara langsung dari atas sampai akhir. Nah, ini banyak sekali dan mana ini termasuk informasi boot. Dan bagaimana cara kita ingin menampilkan penampilan awal? Nah, jika kita more var log boot log, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung. Dia akan menampilkan halaman pertamanya atau output yang paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya, itu bisa dengan spasi atau juga enter. Nah, mungkin itu materi yang saya bahas. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perintah more dan less, perintah hide dan tile. Apa itu perintah hide dan tile? Merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output dan tile digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Jadi contohnya seperti kita akan menggunakan get var log maka tampilannya akan langsung dia akan langsung menampilkan tampilannya seperti ini. Ini merupakan tile atau akhirannya, namun jika kita melakukan more var log. Nah, maka pada awal output dia akan menampilkan sisi awalnya seperti ini. Saya akan Q dulu.
kita akan coba hyperlog log enter. Nah, kita tidak bisa melihat kelanjutannya jika kita nggak lihat tile log log. Maka dia akan menampilkan sisi akhirnya dari outputnya. Kita coba clear, kemudian kita head y minus n 5 per log log, maka dia akan menggunakan 5 baris. Nah, saya coba lagi menggunakan tile minus n 7 per log. Dia akan memberikan 7 baris. Nah, mungkin itu saja materi yang akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.